warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya Safa ya? Ya, Safa silakan memimpin berdoa bersama. Sebelum kita belajar membaca doa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini tanggal berapa sekarang? Hari apa? 29 Oktober 2024, hari Selasa. Oke, sebelum memulai pelajaran, adakah yang tidak masuk di antara teman-teman kalian? Siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Luar biasa. Nah, oke, sebelum memulai pelajaran ya, untuk menambahkan rasa nasionalisme kalian terhadap negara kita, Ibu minta anak kelas 5 sekarang berdiri di kelas. Oke. Sebentar lagi kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Supaya apa? Supaya kita selalu mengingat perjuangan negara kita sendiri. Kita selalu mengingat keberagaman budaya kita sendiri, terutama di negara kita, negara Indonesia. Oke, lagu wajib nasional yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kira-kira bisa semuanya? Bisa. Kita mulai ya. Sudah semua ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, seluruh anak kelas 5 dipersilakan duduk kembali. Demikianlah tadi lagu wajib nasional yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Ibu berharap setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, kalian tidak melupakan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ternyata budaya di Indonesia itu sangat beragam, ya bukan? Ya. Oke, baiklah anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Pelajaran apa hari ini? IPA. Oke, pelajaran IPA. Oke, Ibu bertanya dulu sama anak kelas 5. Menurut kalian nih, sarapan itu penting atau tidak? Penting.
Ada yang tahu? Kenapa kalian harus sarapan? Kenapa sarapan itu dikatakan penting? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Oh, Rehan. Oke. Apa Rehan? Untuk mengisi energi. Untuk mengisi energi kita. Betul ya teman. Kenapa sarapan penting? Karena sarapan punya energi, kita punya nutrisi sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, coba kalian bayangkan kalau kalian sekolah tidak sarapan, kira-kira lebih semangat apa, lebih loyo dari anak yang sarapan? Lebih loyo, karena kita nggak ada energi. Kemudian, kalau namanya sarapan itu kaitannya dengan makanan atau tidak? Iya kan, dengan makanan. Ada ibu tanya, makanan kalau kita lagi makan itu pasti masuknya ke mana? Mulut. Nah, makanan kalau sudah masuk ke mulut, lalu berikutnya ke mana lagi makanan kita? Ke usus, kemudian ke perut, kemudian iya, nanti makanan kita kan bisa melewati kerongkongan, ada lambung dan lain sebagainya. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu ada namanya sistem. Nah, ada yang tahu nggak sistem apa itu? Ada yang tahu nggak sistem apa? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mengganti sebuah sistem pencernaan. Ya, jadi kita bisa tahu makanan yang masuk ke mulut kita itu menghasilkan energi, kata si Rehan tadi. Nah, kita bahas. Jadi sebelum mulai belajar, ibu akan menyatakan tujuan belajar pada hari ini. Tujuan yang pertama, setelah mempelajari pencernaan manusia, ibu bahas akan mengidentifikasi organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi hari ini, nanti ibu berharap anak-anak ibu semuanya bisa menjelaskan dan menuliskan fungsi-fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. Belum belajar dimulai, ibu akan menanyakan beberapa kepada kalian. Nah, anak-anak, ibu tanya dulu sama kira-kira kesehatan itu atau tidak? Kenapa penting? Apa lagi? Kesehatan itu penting. Daya tubuh kuat. Karena daya tubuh kita kuat. Kesehatan itu penting supaya daya tahan kita kuat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan badan yang sehat, kalian belajar fokus, kalian sekolah bisa lancar. Nah, kalau badan kita tidak sehat, kira-kira kalian jalankan aktivitas semangat nggak? Nggak semangat. Nah, supaya badan sehat, kita harus menjaga pola hidup kita dengan baik. Cara menjaga pola hidup kita dengan baik itu bagaimana, Bu? Ya, menjaga kesehatan diri dengan cara menjaga pola makanan yang dimakan oleh kalian. Misalnya, pola makanan yang banyak nutrisinya, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, akan dinutrisi oleh tubuh dengan baik sehingga menghasilkan energi yang bagus. Tetapi pola makan yang kantin bermakan itu kan namanya makan kuat itu banyak yang masuk rasanya nggak satu bakteri makanan itu tentunya iya. Jadi ya ini maksudnya namanya makanan yang masuk dalam tubuhnya sama kita juga ya seperti karena kalau kita makan dia sehat nanti karena malah hubungan balik. Oke, bisa dipahami? Oke. Pencernaan manusia semua ada IPA-nya di ini ada untuk menambah makronya. Perhatikan video aku tampilkan semangat mengenai sistem pencernaan dan sedangkan penulis. Hai teman, aku sedang dari teman bangun. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang bukan bangun. Akhirnya sampailah stroberi tadi di nah, kemudian diambil kalian dan mau akan dia masuk ke dalam lambung akan mulai. Selanjutnya makanan akan diurus. Usus ini disimpan vitamin dan bisa diinginkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Dalam bentuk ini makanan dan masuk ke mulut besar. Juga air yang menjadi ampas sehingga menjadi padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam daging. Pada besar, berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum pas dikeluarkan dari tubuh melalui anus.
bahwasanya sistem pencernaan manusia itu dimulai dari organ mulut, kemudian lambung. Maaf ibu salah. Ulang lagi ya. Jadi sistem pencernaan manusia itu dimulai dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bagus, semuanya tahu. Untuk memperdalam lagi mengenai organ-organ tersebut, sekarang ibu akan menampilkan PowerPoint sebagai materi tambahan kalian. Oke, materi yang pertama dengan judul sistem pencernaan manusia. Oke, sebelum masuk ke sistem pencernaannya, kalian harus tahu dulu. Tahukah kamu tubuh manusia memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup? Iya, ini sesuai sama pertanyaan ibu yang pertama sekali. Kalau tidak ada nutrisi energi, maka tubuh tidak bisa untuk bertahan hidup. Sama aja misalnya orang yang sedang puasa dengan orang yang tidak berpuasa, itu kira-kira aktivitasnya itu beda atau sama? Beda. Iya beda. Kenapa beda? Orang yang tidak berpuasa dia mendapatkan nutrisi dan energi yang full dari makanan yang dia makan atau konsumsi. Sedangkan orang yang berpuasa dia cenderung memiliki energi yang sedikit karena dia hanya mengkonsumsi makanan pada saat sahur saja. Itulah kenapa namanya makanan itu dapat mempengaruhi nutrisi dan energi manusia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami sistem pencernaan. Jadi yang pertama makanan yang dimakan terus hilang kemana, nggak ada. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut kita nanti akan diedarkan oleh tubuh, ya. Pengedarannya tubuh itu sistem pencernaan akan bahas. Kemudian sistem pencernaan yang kita bahas ini biasanya dikatakan sebagai sistem pencernaan makanan. Apa itu sistem pencernaan makanan? Bacakan. Ya betul. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari yang ukurannya besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus sehingga bisa masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga nantinya bisa diproses oleh tubuh manusia dan akan memecah membentuk sebuah molekul sederhana. Molekul sederhana ini nanti yang dikatakan dan digunakan sebagai nutrisi dan energi untuk tubuh kita. Selanjutnya, inilah merupakan gambaran utama komponen sistem pencernaan manusia. Ini adalah yang kompleksnya. Jadi ada banyak nggak organ yang terlibat dalam sistem pencernaan sebenarnya? Banyak atau sedikit? Banyak. Nih, ada organ utama. Ada mulut. Makanan yang masuk mulut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Kemudian untuk organ tambahan yang membantu proses pencernaan itu ada 3. Ada pankreas, ada kantong empedu, dan ada hati. Nah, pankreas dan kantong empedu ini nanti membantu usus halus. Membantu di sini. Usus halus menjalankan proses pencernaan manusia. Nah, kemudian inilah organ yang akan kita bahas hari ini, organ pencernaan manusia. Seperti yang dikatakan teman kalian sebelumnya, bahwasanya makanan yang kita makan masuk melalui mulut. Setelah makanan masuk melalui mulut, dikunyah akan diteruskan oleh organ apa? Organ kerongkongan yang ada saluran panjang. Ini adalah kerongkongan.
kerongkongan atau bahasa lainnya esofagus. Kemudian makanan yang sudah melewati kerongkongan akan disimpan dan sampai organ lambung. Yang ini gambarnya. Nah, ini gambar lambung. Makanya nak, kalau misalnya kita sudah makan rasanya kenyang atau lapar? Ya, ketika kita sudah makan rasanya kenyang. Kenapa kenyang? Karena lambung kita sudah ada isinya. Tetapi kalau lambung kita kosong, itu biasanya kita akan merasa lapar. Kemudian makanan tadi sudah disimpan dan diolah oleh lambung akan diteruskan ke organ mana lagi? Usus halus. Yang ini, yang di tengah-tengah ini adalah usus halus. Nanti fungsinya untuk menyerap makanan dari usus lambung, kemudian diteruskan menjadi suatu energi dan nutrisi. Kemudian sisa makanan yang tidak bisa diteruskan oleh usus halus akan diserap oleh usus besar. Di usus besar ini nanti juga akan terjadinya pembentukan feses atau tinja. Kemudian setelah di usus besar makanan akan turun, kemudian nanti dianus sebelum makanan tersebut dikeluarkan, atau yang biasa kita kenal sebagai BAB. Apa BAB? Buang air besar. Ya, oke. Nah, ini adalah pembahasan organ pencernaan yang pertama, mulut atau rongga mulut. Oke, rongga mulut merupakan bagian awal pada proses pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dimasukkan melalui rongga mulut. Di rongga mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Ya. Jadi yang namanya mulut, ada yang tahu nggak fungsi mulut pada organ pencernaan manusia? Mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, mulut itu akan berfungsi sebagai pengunyah makanan, ya, pengunyah makanan. Jadi kalau kita udah makan, itu kan bentuknya besar. Kalau makanan nggak dikunyah, dia nggak akan bisa masuk ke lambung. Nah, kenapa nggak bisa masuk ke lambung? Karena organ kita kecil. Jadi di mulut nanti makanan akan dikunyah dulu, dihancurkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, sehingga nanti bisa masuk melewati kerongkongan menuju ke lambung. Nah, kemudian di rongga mulut itu nanti terjadi ada dua sistem pencernaan. Yang pertama pencernaan mekanis atau mekanik, dan yang kedua pencernaan kimiawi. Oke. Nah, ini pencernaan mekanik di rongga mulut itu dibantu oleh dua. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah. Jadi Allah menciptakan gigi manusia itu juga ada fungsinya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu mengunyah makanan menjadi yang lebih kecil. Coba kalian bayangkan kalau kalian tidak punya gigi, kira-kira makanannya bisa dikunyah atau tidak? Ya, kalau nggak bisa dikunyah, bisa nggak kira-kira dimasukkan ke dalam kerongkongan? Nggak bisa, karena ukurannya terlalu besar. Ya, dengan adanya gigi membantu proses pengunyahan makanan menjadi lebih kecil, nanti mudah ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Selain gigi, ada juga lidah. Lidah itu fungsinya membantu menelan makanan. Kalau nggak ada lidah, meskipun kamu punya gigi, kamu nggak punya lidah, makanan itu nggak akan bisa ditelan, nak. Nggak bisa. Jadi otomatis makanan yang kalian makan nggak akan bisa masuk ke kerongkongan kalau nggak punya lidah. Jadi lidah dan gigi itu berfungsi sangat penting membantu proses pencernaan pada mulut. Nah, kalau lidah dan gigi termasuk pencernaan mekanis atau kimiawi? Mekanis atau kimiawi? Mekanis atau kimiawi? Jangan ragu. Termasuk pencernaan mekanis karena tidak ada bantuan enzim. Berbeda dengan namanya pencernaan kimiawi.
Jadi di rongga mulut juga ada yang namanya pencernaan kimiawi. Itu ada dua. Yang pertama ada kelenjar lidah. Fungsinya apa kelenjar lidah? Mengeluarkan air ludah untuk membasahi makanan agar tidak. Ya, kelenjar lidah atau yang biasa disebut sebagai kelenjar saliva ini berfungsi untuk membasahi makanan atau yang biasa kita kenal sebagai air liur. Jadi jangan kalian kira air liur kalian tidak ada fungsinya. Ternyata sangat membantu si lidah dalam proses menelan makanan. Dengan adanya air liur, makanan yang kita punya itu nggak seret. Kira-kira kalau tidak ada air liur, makanannya terlalu seret, bisa nggak didorong masuk? Kalau bisa, itu pun susah. Dengan adanya air liur dapat membantu menelan proses penelanan makanan menuju ke kerongkongan. Kemudian yang kedua, di mulut kita juga akan menghasilkan suatu enzim yang namanya enzim ptyalin. Fungsinya adalah mengubah amilum atau pati menjadi gula. Amilum atau pati itu yang mana Bu? Itu adalah makanan yang kalian makan. Namanya pati-patian itu dapat berupa karbohidrat, lemak, protein yang kalian makan, ya. Jadi dengan adanya enzim ptyalin sangat membantu proses pengubahan menjadi sebuah gula. Karena sebuah energi dan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita itu nanti menggunakan yang namanya gula atau molekul sederhana. Itulah nanti yang digunakan sebagai tubuh kita agar mendapatkan nutrisi dan energi. Ada yang ditanya, silakan. Ada tidak? Tentang organ mulut. Jadi kalau kita ulang, organ mulut tadi berfungsi sebagai apa? Proses pengunyahan makanan. Di rongga mulut terjadi dua proses pencernaan. Apa saja namanya? Pencernaan mekanik atau mekanis. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Oke, Ibu tanya lagi. Pencernaan mekanis itu dibantu oleh apa saja? Gigi dan kalau pencernaan kimiawi dibantu oleh apa? Enzim ptyalin dan salah, bukan gusi dan apa naskah tadi? Air liur atau kelenjar saliva. Oke, sampai situ paham ya? Lanjut yang nomor 2 adalah organ kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Artinya kerongkongan adalah sebagai penyalur. Kalau ada kerongkongan, nggak mungkin makanan bisa nyampe ke lambung. Dengan adanya kerongkongan akan membantu makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian kerongkongan berfungsi sebagai penyalur makanan menuju ke lambung. Oke, sampai sini dulu paham? Jadi fungsi kerongkongan apa? Sebagai tempat penyaluran makanan dari mulut menuju lambung. Kemudian di kerongkongan nanti, ya di kerongkongan ini dia terdapat otot yang bergerak-gerak atau bahasa biologinya adalah gerak peristaltik. Ada yang tahu tidak gerak peristaltik itu apa? Gerak peristaltik itu adalah gerakan-gerakan otot bergerak membawa makanan yang dari mulut menuju ke lambung. Pada gerak peristaltik itu nanti terjadinya sebuah kegiatan. Ada kegiatan kontraksi dan ada yang namanya kegiatan relaksasi. Gambarnya mana gerak peristaltik? Lihat di papan tulis. Nah ini kan. Jadi pada saat otot berkontraksi, dia akan mendorong makanan. Ciri-cirinya bagaimana? Ketika otot berkontraksi, dia akan mengingkup seperti ini. Kalau seperti ini berarti otot berkontraksi. Kemudian apabila dia berelaksasi, maka otot tersebut akan mengendur. Mengundurnya seperti apa? Seperti ini, buka. Jadi kalau mengingkup
kontraksi, buka, relaksasi. Ngikut kontraksi, buka, relaksasi. Dengan adanya gerak peristaltik ini, maka makanan yang masuk dari mulut menuju lambung akan masuk secara bertahap. Coba kita bayangkan kalau tidak ada gerak peristaltik, gimana makannya terjadi? Langsung menuju lambung. Makanya kadang-kadang kalau kita makan lebih banyak selalu ada nggak perasaan sesak? Pernah? Makanan kita makan yang benar, sesak. Jadi sesaknya itu apa bu? Bukan liur kita. Kita tidak makan sesak, udah ngikup dia, kontraksi dia nggak mau relaksasi. Jadi kalau makanan masuk lambung itu dia bertahap. Dikit-dikit ada kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Maka kalau kita nah, karena adanya ini ya kan. Jadi nanti kalau lambung udah penuh, maka lambung akan menggoda tubuh kita untuk berhenti makan. Makanya kalau orang kebanyakan makan itu muntah, karena lambungnya udah penuh dipaksa makan. Padahal di kerongkongan tadi udah penuh juga makanannya. Nanti ngerti? Jadi gerakan otot yang ada di kerongkongan apa namanya tadi? Gerakan peristaltik. Silahkan. Oke, di kerongkongan tadi terjadi pencernaan mekanik dan kimia tidak? Tidak, ya. Tidak ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Kalau tidak yang ditanyakan, kita lanjut ke organ berikutnya. Setelah makanan melewati kerongkongan, akhirnya sampai di letaknya di sini, di sisi sebelah kiri kalian, di dada sebelah kiri kalian. Nah ini ya, ini gambarnya yang lebih jelas, lebih besar. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong berdinding tebal yang dilapisi oleh epitelium. Nah ini ya, bentuknya, bentuk lambung. Kemudian di lambung terjadi proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Sebelum lanjut, ada yang fungsi lambung itu apa? Ada yang tahu nggak fungsi lambung itu? Untuk mencerna makanan. Jadi diingat-ingat ya, fungsi lambung pada sistem pencernaan adalah sebagai tempat menyimpan makanan dan mengolah makanan. Jadi ingat-ingat itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, di lambung itu sama seperti mulut, ada yang namanya pencernaan mekanik dan ada yang namanya pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik pada lambung dibantu oleh apa? Oleh otot lambung yang mengukur dan mengembang seperti gerak meremas makanan. Jadi di lambung ini dia punya otot yang namanya otot lambung. Jadi fungsinya adalah membantu lambung itu mengolah makanan dengan cara meremas dan mengeruk, sama seperti gerak peristaltik tadi. Jadi makanan tadi diolah di gini. Nah gini kan jalannya. Jadi yang makanan dari mulut tadi bentuknya sudah halus akan lebih dihaluskan lagi di dalam lambung, sehingga di proses pencernaan mekanik ini nanti makanannya akan berbentuk seperti bubur atau biasa disebut sebagai kim. Ya. Jadi makanan ini kan masih ada partikel-partikel makanan dari si mulut, nanti diremas sama otot lambung. Jadinya seperti ini gambarnya. Dia akan berbentuk seperti bubur. Nah bubur ini nanti baru bisa diolah lagi ke usus halus. Kemudian pencernaan kimiawi pada lambung itu dibantu oleh 3 komponen. Yang pertama ada asam lambung atau HCl. Dia fungsinya adalah membuluh kuman yang masuk bersama makanan. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti ada kumannya. Kenapa pasti ada kumannya, Bu? Karena makanan yang kita makan dia akan melewati sebuah udara. Udara yang nampaknya ini tidak ada apa-apa, sebenarnya udara kita ini pasti ada yang namanya bakteri dan virus. Kita tidak tahu seperti apa. Tetapi dengan adanya bantuan asam klorida atau HCl di dalam lambung akan membantu proses pencernaan makanan supaya kuman atau bakteri yang kita makan tadi bisa dibunuh oleh HCl. Kemudian yang kedua ada enzim renin, fungsinya mengendapkan kasein susu. Dan yang ketiga ada enzim pepsin,
Fungsinya mengubah protein menjadi pepton. Jadi makanan yang kalian makan, misalnya kalian makan daging-dagingan, itu akan mengandung protein. Protein yang kalian makan nanti di dalam lambung akan diubah lagi menjadi gula sederhana yang namanya pepton. Nah, dalam proses pengubahan tersebut tidak bisa jika tidak dibantu oleh enzim yang terlibat. Makanya enzim pepsin dan renin akan membantu mengolah makanan menjadi molekul sederhana yang bisa digunakan sebagai energi manusia. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, kalau ibu tanya lagi, ibu ulang lagi pertanyaannya. Fungsi lambung. Apa tadi fungsi lambung? 1. Sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang kedua, fungsi yang lain? Sebagai tempat pengolahan makanan. Kemudian di lambung itu terjadi 2 mekanisme. Apa saja? Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik pada lambung itu dibantu oleh otot lambung. Pencernaan kimiawi pada lambung itu dibantu oleh 3 komponen. Apa saja? Asam klorida, enzim renin, kemudian bensin. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Satu lagi, makanan yang ada di lambung itu bentuknya molekul kecil atau bubur. Ya, bubur. Jadi makanan yang kita makan sebenarnya ada yang bentuk bolu, mungkin ada yang makan bolu, ada yang makan nasi, ada yang makan ayam. Itu kan bentuknya bermacam-macam dan besar-besar ukurannya ya. Kalau sudah nyampe di lambung, apapun makanan yang kamu makan itu bentuknya sama-sama menjadi bubur. Tergantung nutrisinya. Kalau kalian makan makanan bergizi, maka nanti dihasilkan energi yang baik. Tetapi kalau kalian makannya tidak bergizi atau banyak bahan pengawetnya, ya energinya juga jelek. Oke, sampai sini paham? Yang usus halus, setelah makanan diolah melalui lambung, kemudian akan ke usus halus, ya ini usus halus. Nah, itu lebih besar usus perhatikan ya. Usus halus ini merupakan organ dari pencernaan yang fungsinya banyak dari tanah. Jadi halus ini ya berfungsinya apa bu? Menyerap nutrisi makanan dari lambung. Usus halus ini kita akan diolah kalinya. Makanan yang halus nanti akan diteruskan dan diedarkan ke tubuh dan kita akan menjadi. Makanya kalau sudah kan lebih semangat, berarti usus halusnya sudah selesai kerja. Tetapi makanan yang tidak oleh usus nanti lanjut lagi ke usus besar. Iya, usus halus ini panjang sekali aslinya bentuknya, panjang sekali. Juga ada 3 komponen yang ada namanya usus 12 jari atau duodenum. Kedua ada usus kosong atau jejunum. Dan yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Jadi proses makanan yang diolah di usus halus pertama sekali akan di duodenum. Akan menuju jejunum, lalu jejunum akan menuju ileum. Jadi kita kadang makan yang mudah. Tetapi sebenarnya proses di dalam tubuh kita melalui proses yang panjang, ya kan? Pada usus halus ini berbeda dengan mulut dan lambung. Kalau mulut dan lambung dia ada pencernaan mekanik dan kimiawi. Tetapi di usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi saja. Di mana pencernaan kimiawi pada usus halus itu dibantu oleh organ yang namanya getah empedu dan pankreas. Jadi 2 organ yang membantu. Ada getah empedu dan ada pankreas. Getah empedu itu fungsinya adalah menggumpalkan lemak. Nah, jadi misalnya kalau kamu suka makan yang berlemak-lemak, misalnya apa yang makan yang berlemak-lemak? Misalnya dagingan, ya. Daging-dagingan itu kan bisa membuat badan kita berlemak. Nanti kalau kita kebanyakan makan lemak, dia akan dibantu oleh getah empedu, kemudian menggumpal. Makanya biasanya orang gendut itu banyak makan lemak, kebanyakan makan
Makanya kenapa orang yang suka makan sama orang yang kurang makan berat badannya berbeda. Iya, karena orang yang suka makan, nutrisi yang dia konsumsi akan diolah oleh organ pencernaan berdasarkan kebutuhannya masing-masing. Berbeda orang anak yang tidak suka makan, makanya suka badannya kurus, kecil. Kenapa? Tidak ada nutrisi yang masuk. Gimana mau ngolahnya, ya kan? Iya. Kemudian di usus halus juga ada getah pankreas. Getah pankreas ini menghasilkan 3 enzim. Yang pertama ada amilase, kedua ada tripsin, yang ketiga ada lipase. Pertama amilase. Misalnya, kalau kalian makan karbohidrat, contoh karbohidrat itu apa? Contoh karbohidrat itu apa? Karbohidrat, contohnya apa? Ada nasi atau jagung atau tepung. Misalnya, kamu makan nasi yang kamu makan akan diubah menjadi energi di usus halus dibantu oleh enzim amilase. Jadi, nasi yang kamu makan akan menjadi gula, ya, menjadi gula dibantu oleh enzim amilase. Yang kedua, misalnya kamu makan yang berlemak, apakah makan apa yang berlemak-lemak? Daging sapi misalnya, terus apa lagi? Minyak, gorengan-gorengan. Misalnya kalian makan yang goreng-gorengan. Goreng-gorengan itu banyak mengandung minyak. Minyak itu menghasilkan sebuah lemak. Jadi ketika kamu makan gorengan, nanti di usus halus gorengan yang kamu makan itu akan diubah tripsin menjadi asam lemak sebagai bentuk energi kamu terakhir. Kemudian yang ketiga, ketika kamu memakan protein, misalnya apa? Protein hewani maupun nabati boleh. Misalnya makan telur. Telur yang kamu makan, ya, telur, tempe, tahu dan lain sebagainya. Protein yang kamu makan ke dalam tubuh pada saat di usus halus akan diubah oleh enzim lipase menjadi asam amino. Jadi nanti gula, asam lemak dan asam amino akan diedarkan ke seluruh tubuh kalian sehingga kalian bisa beraktivitas dan berikutnya setelah makanan melalui usus halus. Ini tadi yang makanan yang baik nutrisinya, yang mengandung asam amino, asam lemak tadi akan diteruskan ke seluruh tubuh. Kemudian makanan yang tidak dapat diolah akan diteruskan ke dalam usus besar atau biasa kita sebut sekresi. Sekresi adalah proses pencernaan makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kalau pencernaan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu disebut sebagai ekskresi. Nah, usus besar merupakan organ pencernaan yang berfungsi untuk menyerap air dari sisa makanan dan mengubahnya menjadi feses. Ya. Jadi makanan yang telah kamu makan sudah diolah ke usus halus, yang nggak bisa diolah ke usus halus dia lari ke usus besar. Jadi fungsi usus besar itu apa, Bu? Fungsi usus besar adalah menyerap sisa makanan yang tidak bisa dipakai lagi. Nah, makanan yang nggak bisa dipakai lagi tadi diserap sama usus halus, kemudian akan diubah di usus halus menjadi feses atau tinja. Tahu kan feses itu apa? Tahu nggak feses itu apa? Jangan-jangan nggak tahu. Tahu nggak feses itu apa? Pup kalian. Tahu kan pup kalian itu apa, Pup? Hah? Iya, biar kalian, tai kalian. Iya. Jadi yang kalian keluarkan pada saat BAB itu adalah hasil makanan kalian yang tidak bisa diolah oleh tubuh kalian. Ya, tuh yang namanya feses. Oke, pada usus besar terdapat bakteri coli yang berperan membusukkan sisa pencernaan. Jadi usus
dibantu oleh bakteri yang namanya coli. Bakteri coli tadi itu fungsinya membusukkan sisa-sisa makanan kalian. Makanya kalau kalian BAB itu pasti baunya busuk. Ya karena yang keluar adalah sisa makanan yang sudah dihancurkan sama bakteri coli. Ada nggak di sini yang misalnya lagi BAB baunya wangi? Pasti busuk. Iya. Sampai sini paham? Yang terakhir ada anus. Anus itu adalah perjalanan akhir sistem pencernaan manusia. Anus letaknya di mana anus? Di bawah bagian dekat bagian kelamin kalian. Itu anus ya. Anus merupakan organ yang berfungsi untuk membuang zat sisa makanan. Sebelum melalui anus, feses yang sudah dihasilkan tadi disimpan dulu sama tubuh di namanya organ rektum. Jadi disimpan dulu di rektum. Nah, sekiranya organ rektum tadi penuh isinya sama feses, baru dikeluarkan melalui anus. Makanya nak tiba-tiba jam sekarang jam 9 misalnya Afif nggak kepengen pup, tiba-tiba jam 10 mendadak Afif pengen pup, sudah makan pula. Adanya apa? Ketika Afif makan, otot lambung, otot salur kan bekerja. Nah, makanannya sebelumnya disimpan di rektum, kemudian diolah lagi ke usus besar, makanan yang baru, ujung-ujungnya rektumnya penuh. Kalau rektum penuh, nggak ada tempat menampungkan lagi, makanya si Afif tuh merasa sakit perut, pengen katanya. Ya kan? Pengen buang air besar. Iya, karena rektumnya udah pun penuh. Nah, pembuangan air besar ini nanti melalui organ yang namanya anus. Anus jadi fungsinya adalah membuang zat sisa makanan. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau itu kita ulang. Sistem organ pencernaan manusia itu dimulai dari mulut. Fungsi mulut. Fungsi mulut apa? Sudah dari mulut menuju. Fungsi kerongkongan apa? Sebagai penyaluran makanan dari mulut menuju lambung. Kemudian nomor 3 ada apa? Lambung fungsinya apa? Menghancurkan makanan, kemudian mengolah makanan, kemudian menyimpan makanan. Setelah dari lambung menuju kemana lagi? Usus fungsinya apa? Menyerap nutrisi makanan dari lambung. Sudah usus halus kemana lagi? Usus besar menyerap makanan dari usus halus. Kemudian terakhir yang anus membuang zat sisa makanan. Organ-organ tambahan pada sistem pencernaan ada pankreas, ada hati dan ada kantong empedu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan silakan angkat tangan. Oke. Kalau enggak, ibu akan membentuk sebuah kelompok belajar, ya. Kelompok belajar nanti bertugas mengerjakan soal nanti ibu bagikan dalam bentuk LKPD. Jadi nanti di LKPD yang ibu bagikan terdapat beberapa soal yang harus kalian jawab. Kalian jawab soalnya ini bersama kelompok kalian yang telah ibu tentukan. Paham sampai sini? Karena ibu tentukan kelompok belajarnya ya. 6 ya? 6. Satu kelompok 6. Satu kelompok 6. Dulu ya. Satu kelompok. Silakan membentuk kelompok belajarnya yang ibu telah tentukan. Silakan. Membentuk kelompok belajarnya masing-masing. Kelompok 1 paling ujung sekali. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Setelah ini ibu akan membagikan LKPD. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah semua anak? Kalau sudah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil masing-masing setiap kelompok. Oke, perwakilan kelompoknya diharapkan tegak di mejanya masing-masing. Perwakilannya aja, satuan aja, satu orang. Kelompok satu orang tegak. Ya, kelompok 2 anggur, kelompok 3 Ana Sifa, Ana Naswa, kelompok 4 Indah, kelompok 5 yang tegak siapa? Hah? Oh, Kiki Farel. Oke, kelompok 1 Mirza. Oke, kita bantu sama-sama ya. Ibu mulai acak nih. Ibu minta coba bacakan hasilnya dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, silakan kelompok 1. Hasilnya dibacain. Silakan. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus besar, usus halus, anus. Oke, coba kelompok 3, silakan. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kelompok 1. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, anus. Kelompok 2. Mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, anus. Terakhir kelompok 5. Oke, sekarang perhatikan seluruhnya. Samakan jawaban kalian dengan jawaban ibu. Yang jawabannya betul silakan dicetak. Yang jawabannya salah silakan dicetak salah. Yang pertama, yang paling atas ya, yang ibu tunjuk ini adalah mulut. Mulut. Oke. Kemudian ada saluran panjang ini, yang nomor 2 ini namanya kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus. Kemudian yang nomor 3 ini ada bulatan seperti kacang ini namanya lambung. Lambung, dicek lambung. Kemudian di bawah lambung ada yang kecil, ini namanya apa namanya? Ya betul, pankreas. Kemudian di sisi kiri kalian ini ada di samping lambung ini apa namanya? Hati, betul. Ini siapa hati? Kemudian di bawah hati ini ada yang bulat-bulat panjang ini apa namanya nih? Usus besar, dicetak usus besar. Kemudian di dalam usus besar itu juga terdapat apa namanya? Usus halus, dicetak. Dan yang terakhir bagian bawah sekali namanya anus. Silakan dicetak. Oke. Soal yang berikutnya silakan buka lembar berikutnya. Ibu minta secara acak perwakilan kelompoknya selain yang tadi, yang lain tegak satu. Selain gantian. Oke, gantian, yang lain. Oke, kelompok 4, kelompok 1 selain Mirza, Pandu boleh. Pandu boleh. Ayo kelompok 5. Rehan. Oke, sudah?
siap-siap gambar nomor 2 kelompok 4. Namanya? Namanya kerongkongan. Oke. Betul tidak teman-teman? Oke, sama gambar kedua itu adalah kerongkongan atau esophagus. Contek. Fungsinya adalah sebagai penyaluran makanan dari mulut menuju lambung atau sebagai tempat penyaluran makanan aja boleh. Silakan. Oke, sudah? Gambar ketiga kali silakan. Menghancurkan makanan. Namanya? Baik, kata temannya, gambar nomor 3 adalah lambung. Betul atau salah? Betul. Fungsi lambung adalah menghancurkan makanan. Betul atau salah? Betul. Tambah juga kalau ada yang menyimpan makanan, betul. Mengolah makanan juga betul. Dicetak. Kemudian ke lembar berikutnya. Siap? Gambar yang paling atas kelompok 2 silakan. Usus halus fungsinya mendorong makanan. Oke, gambar yang paling atas ini adalah usus halus. Betul atau salah? Fungsinya mendorong makanan. Betul atau salah? Betul, boleh. Fungsinya mendorong makanan. Selain itu, usus halus juga berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dari lambung. Juga boleh. Betul, mendorong bisa makanan juga. Oke. Kemudian gambar yang nomor 2, silakan kelompok 3. Usus besar berfungsi mengambil makanan dari usus halus dan menjadikan BAB. Betul teman-teman? Betul. Ya, gambar nomor 2 ini adalah usus besar. Fungsinya menyerap sari makanan yang tidak dipakai lagi oleh usus halus dan pembentukan feses atau BAB tadi. Betul kan? Oke, sudah semuanya? Kemudian gambar yang terakhir, ada yang tahu nggak gambar apa kan ini? Fungsinya sebagai apa? Tempat pembuangan sisa-sisa makanan. Oke, cetak yang betul. Kalau yang ada yang salah, silakan dicetak salah. Oke, apalagi ada lagi yang bertanya? Oke, kalau sudah kumpulkan di depan seluruhnya. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu bertanya lagi sama anak kelas 5, siapa yang yang ingin bertanya atau belum paham materi, silakan angkat tangan. Oke, Safa. Gimana Safa? Apakah ada sistem pencernaan manusia tambahan? Apakah ada sistem pencernaan manusia tambahan? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Pertanyaan dari kawannya. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Adakah organ tambahan dari sistem pencernaan manusia? Tadi kan sudah kita bahas. Ada 3 loh organ tambahannya. Oke, silakan Anggun. Pankreas, hati, kantong kemih. Ada pankreas, hati, dan kantong kemih. Belum ketahuan. Betul tidak Bu jawabannya? Iya betul. Jadi
bahwasannya pencernaan manusia itu mempunyai organ tambahan? Iya, jawabannya ada. Ada hati, ampedu, dan pankreas. Oke, selain Safa ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Ada tidak? Oke, tidak. Oke, sebelum lagi ini ditutup, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silahkan angkat tangan. Silahkan angkat tangan. Anggun, Safa, kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Dita, silakan maju ke depan, boleh. Yang lainnya mendengarkan ya kesimpulan dari teman-teman kalian. Oke, Ibu mulai dari Safa. Kita dapat menyimpulkan sistem pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Dan ada sistem pencernaan manusia tambahan seperti hati, kantung empedu, dan pankreas. Kita dapat mengenal pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nama organ pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus anus, usus besar, anus. Oke, tepuk tangan dulu untuk ketiga teman kita. Tangan dulu. Betul ya teman-teman yang telah disimpulkan sama teman kalian bahwasanya sistem pencernaan manusia itu terdapat beberapa organ yang terlibat, dimulai ketika makanan itu akan masuk melalui organ mulut. Setelah dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Setelah menuju kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung ya. Setelah dalam lambung, makanan akan diteruskan di usus halus, kemudian terus lagi di usus besar, dan yang terakhir di bagian anus. Oke, demikianlah tadi ringkasan dan kesimpulan materi sistem pencernaan manusia. Dan jangan lupa bahwasanya sistem pencernaan manusia itu memiliki organ tambahan yang membantu proses pencernaan, yaitu ada pankreas, hati, dan kantong empedu. Baiklah anak-anak kelas 5, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu berharap anak-anak kelas 5 nanti sampai rumah dipelajari ulang materi sistem pencernaan manusia. Kemudian dan jangan lupa untuk pelajaran ke minggu berikutnya, silahkan di rumah dibuka bukunya, dibaca-baca materinya tentang sistem peredaran darah. Karena minggu depan kita akan membahas sistem peredaran darah. Oke, sampai sini paham? Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.